misalnya hyosin N-butylbromide, misalkan Buscopan, ekstrak belladonna, papaverin, serta mebeverin. Dapat pula diberikan golongan pengeras feses atau stool hardener, misalnya Attapulgite, Smectite, atau kalium pektin. Pada traveler's diarrhea atau diare pada pelancong, biasanya diare ini terjadi pada turis atau pelancong setelah 5-15 hari tiba di negara tujuan. Sebagai kausa terbanyak adalah golongan Shigella species, Escherichia coli, yaitu Enterotoxigenic Escherichia coli atau ETEC. Bisa juga Salmonella, Campylobacter jejuni, Aeromonas species, Plesiomonas shigelloides, serta Vibrio non cholera. Dalam keadaan ini, tata laksana biasanya diberikan rehidrasi serta antibiotik. Dapat diberikan golongan quinolone atau cotrimoxazole. Pada keadaan diare yang terkait dengan penggunaan antibiotik yang disebut sebagai antibiotic associated diarrhea, maka sebaiknya hentikan antibiotik sebagai penyebab. Pada keadaan ini, kausa biasanya oleh karena Clostridium difficile, dan obat-obatan yang diberikan bisa diberikan golongan metronidazole secara oral atau vancomycin per oral serta probiotik. Keadaan keracunan makanan atau food poisoning. Penyebab adalah bisa Clostridium perfringens, Bacillus cereus, serta Staphylococcus aureus. Untuk memutuskan apakah pasien dengan food poisoning harus dirawat atau tidak, biasanya disesuaikan dengan keadaan umum pasien. Atau bila perlu, dilakukan observasi selama 24 jam terlebih dahulu. Pada keadaan ini, pengobatan sama dengan tata laksana diare umum. Diberikan antibiotika sesuai dengan etiologi. Pada keadaan diare akut pada pasien dengan kemoterapi, biasanya diare terjadi akibat penggunaan obat-obat kemoterapi, misalnya irinotecan atau limafluorouracil. Dalam keadaan ini, sebaiknya singkirkan dulu penyebab lain seperti Clostridium difficile, Candidiasis, atau Shigella. Dalam keadaan ini, sebaiknya kemoterapi ditunda dulu atau dihentikan. Terapi lainnya diberikan sesuai dengan tata laksana diare umum dan simptomatik. Dapat diberikan atropine divenoxilat, loperamide, octreotide, atau hyosin N-butylbromide, misalnya Buscopan. Keadaan diare akut pada pasien dengan radioterapi biasanya diberikan terapi secara simptomatik, baik golongan atropine divenoxilat, loperamide, octreotide, atau hyosin N-butylbromide, misalnya Buscopan. Indikasi rawat inap pada pasien dengan diare akut antara lain adalah terdapat dehidrasi sedang sampai berat, vomitus yang persisten, diare yang memberat dalam 48 jam, ada pada pasien-pasien dengan usia lanjut, serta geriatri, serta pasien dengan penekanan sistem imun atau immunocompromise, dan diare akut dengan komplikasi. Adapun berbagai komplikasi yang harus diwaspadai pada pasien-pasien dengan diare akut adalah dehidrasi, baik ringan, sedang maupun berat, keadaan gagal ginjal dengan atau tanpa asidosis metabolik, keadaan sepsis, serta ada tidaknya tanda-tanda ileus paralitik. Berikut ini adalah algoritma penata laksanaan diare akut. Ketika kita menghadapi pasien dengan diare akut, maka yang pertama adalah dilakukan penilaian awal, evaluasi, ada tidaknya dehidrasi, anamnesis, pemeriksaan fisik, serta durasi dari diare. Nah, pada fase ini, sebaiknya dapat ditentukan apakah terdapat kondisi lain yang dapat timbul sebagai diare akut, atau adakah tanda-tanda diare spesifik yang memerlukan pertimbangan khusus, atau diare akut pada usia di atas 65 tahun, apakah terdapat kolitis hemoragik, atau diare pada kejadian luar biasa, serta adanya diare akut dengan komplikasi, dengan penyakit penyerta, dan pada keadaan khusus. Jika tidak ada tanda-tanda tersebut di atas,
maka dapat diberikan terapi sportif, yaitu rehidrasi dan modifikasi diet. Jika presentasi utamanya adalah vomitus, maka harus dipertimbangkan kemungkinan keracunan makanan atau gastroenteritis viral. Dalam keadaan ini, maka sebaiknya ganti defisit cairan dengan larutan rehidrasi oral atau cairan intravena dan pertahankan hidrasi yang optimal. Namun jika presentasi utamanya adalah diare, maka ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu jika diarenya cair atau watery dan dicurigai adanya keadaan diare karena kolera, maka harus diberikan antibiotik yang khusus untuk kolera. Namun jika tidak demikian, maka pertahankan hidrasi dengan larutan rehidrasi oral dan pertahankan anti diare untuk 48 jam berikutnya. Jika tidak membaik, maka sebaiknya dilanjutkan dengan pemeriksaan feses, kultur, serta tes sensitivitas. Namun jika diarenya dikelompokkan dalam kelompok diare yang berdarah atau bloody diarrhea atau lunak tanpa darah, maka sebaiknya dilakukan pemeriksaan feses rutin. Kalau perlu, kultur dan sensitivitas. Jika ditemukan entamoeba histolytica bentuk trofozoid, dapat diberikan obat-obat golongan metronidazole dan obat-obat sistisidal. Namun, jika tidak diduga adanya enterohemorrhagic E. coli, maka dapat langsung diberikan antibiotika. Dan jika tidak membaik, sebaiknya ulangi pemeriksaan feses dan sesuaikan terapi dengan hasil kultur, serta pertimbangkan pemeriksaan sigmoidoskopi dan kolonoskopi jika perlu biopsi. Ini untuk memberikan terapi yang definitif. Tabel berikut ini adalah skor Dal-Diono, yaitu suatu metode untuk penggantian cairan berdasarkan scoring atas keadaan klinis, di mana setiap keadaan diberikan bobot dari 1 sampai dengan 2 atau mungkin minus 1 dan minus 2. Kalau ada rasa haus dan muntah, maka nilainya 1. Tekanan darah sistolik antara 60 sampai 90 mm Hg nilainya 1. Jika tekanan darah sistolik kurang dari 60 mm Hg, nilainya 2. Frekuensi nadi, jika lebih dari 120 kali per menit, nilainya 1. Kesadaran yang apatis, nilainya 1. Kesadaran yang somnolen, sopor atau koma, nilainya 2. Frekuensi nafas, lebih dari 30 kali per menit, nilainya 1. Tanda-tanda fasies kolerika nilainya 2. Fox kolerika nilainya 2. Turgor kulit menurun, nilainya 1. Adanya Washer's woman hand nilainya 1. Ekstremitas yang dingin nilainya 1. Dan cyanosis nilainya 2. Namun, jika umur pasien antara 50 sampai 60 tahun, maka dikurangi 1. Dan usia di atas 60 tahun dikurangi 2. Nah, dari nilai ini, maka kebutuhan cairan dihitung dengan rumus skor per 15 dikalikan 10%, kalikan kilogram berat badan kali 1 liter. Cara lain untuk mengukur penggantian cairan berdasarkan CVP, yaitu ukuran normal CVP berkisar antara 6 sampai 15 cm H2O di atas titik tengah jantung. Meskipun pengukuran tunggal mencukupi untuk digunakan sebagai petunjuk terapi, namun observasi perubahan yang terjadi sesuai terapi memberikan petunjuk yang paling baik untuk penggantian cairan. CVP antara 0 sampai 5 cm H2O, maka ini disebut keadaan hipovolemia dan harus diberikan penggantian cairan secara aktif. CVP antara 6 sampai 12 cm H2O mungkin terjadi hipovolemia dan sebaiknya dicoba pemberian cairan. Tetapi jika CVP di atas 15 cm H2O, maka ini dalam keadaan overtransfusi atau gagal jantung. Sebaiknya hentikan pemberian cairan karena terdapat bahaya edema pulmoner. Satu lagi, perhitungan penggantian cairan berdasarkan berat jenis plasma, yaitu kebutuhan cairan adalah berat jenis plasma dikurangi 1,025 per 1000 dikalikan berat badan dalam kilogram dikali
4 mm. Pada kesempatan ini, kami atas nama Pengurus Besar Perkumpulan Gastroenterologi Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Boehringer Ingelheim Indonesia yang telah membantu sepenuhnya penyusunan konsensus tersebut.